Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, baik sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Di masa pandemi ini jangan lupa juga dipakai protokol kesehatannya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar Al-Quran hadis. Pada kesempatan kali ini kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, setelah kita berdoa bersama-sama, pada kesempatan kali ini kita akan belajar surat Al-Asr ya. Masih surat Al-Asr, kita akan belajar kandungan-kandungan surat Al-Asr teman-teman, oke? Baik teman-teman, jadi perlu teman-teman ketahui dalam surat Al-Asr itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada seluruh hambanya, kepada semua manusia yang beriman agar memanfaatkan waktunya, agar memanfaatkan waktu dan kesempatan yang dimiliki sehingga ia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman tidak mau termasuk orang-orang yang merugi, maka teman-teman harus memanfaatkan waktu dengan baik, dengan kebaikan, melakukan kebaikan, berbakti kepada orang tua, sholat tepat waktu, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Kalau teman-teman tidak mau merugi, ya. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala itu memulai surat ini dengan kalimat sumpah ya. Jadi dengan kalimat demi masa yang menunjukkan pentingnya waktu bagi manusia. Jadi waktu itu penting teman-teman buat kita semua, maka pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya mungkin buat sholat atau buat berbuat kebaikan kepada orang, teman-teman dan lain-lain, atau dibuat belajar, berbakti kepada orang tua. Jadi intinya berbuat kebaikan ya. Gunakan waktu dengan perbuatan kebaikan. Seperti itu teman-teman. Jadi surat Al-Asr mengajarkan kita untuk disiplin terhadap waktu karena salah satu kunci keberhasilan seseorang adalah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau teman-teman mempunyai waktu lebih, gunakan waktunya dengan baik ya. Dengan belajar supaya bisa lebih paham pelajarannya, supaya teman-teman juga bisa sukses ke depannya ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau pengen sukses, pergunakan waktu dengan sebaik mungkin teman-teman ya. Oke teman-teman. Perlu teman-teman ketahui contoh-contoh sikap disiplin terhadap waktu, yaitu tepat waktu ketika sholat berjamaah dan lain-lain. Terus ketika belajar, masuk Zoom, ketika mengumpulkan tugas teman-teman. Jadi itu tepat waktu, itu sikap disiplin terhadap waktu teman-teman. Jadi teman-teman bisa praktekkan ya teman-teman, supaya teman-teman bisa disiplin terhadap waktu dan tidak termasuk orang-orang yang merugi. Oke teman-teman. Dan selain menjelaskan tentang waktu teman-teman, selain itu Allah juga menjelaskan tentang orang-orang yang tidak akan merugi baik di dunia maupun di akhirat, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu mengerjakan kebaikan serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi teman-teman, selain mempergunakan waktu dengan baik, Allah juga menyuruh kita untuk berbuat kebaikan di dunia maupun ketika bertemu seseorang, ketemu teman-teman. Jadi kita berbuat baik kepada mereka semua ya teman-teman. Jadi dan saling menasehati terhadap teman-temannya. Kalau teman-temannya ada yang salah, teman-teman nasihati, tidak boleh seperti itu. Lakukanlah kebaikan, jagalah
ucapannya dengan baik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau ada contohnya, kalau ada teman-teman yang berbicara kotor, jadi teman-teman itu menasihati, maaf tidak boleh seperti itu. Jadi berbicaranya yang lebih sopan. Kalau teman-teman berbicara kotor maka akan mendapatkan dosa. Jadi teman-teman saling menasehati ya, jangan lupa, oke? Nah, jadi teman-teman, inti dari surat Al-Asr itu mengajarkan kita agar kita selalu disiplin terhadap waktu, menggunakan waktu dengan baik, saling menasehati, ya teman-teman. Jadi itu inti dari surat Al-Asr. Teman-teman jangan lupa praktekkan ya, saling menasehati, berbuat kebaikan, entah kepada teman, entah kepada orang tua, atau adik teman-teman, atau kakaknya teman-teman, oke? Jadi berbuatlah kebaikan, pergunakan waktu dengan baik teman-teman. Oke, jadi itu inti dari surat Al-Asr teman-teman. Baik teman-teman, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan ini dan selanjutnya ada tugas teman-teman. Lengkapilah ayat-ayat surat Al-Asr berikut ya. Jadi dilengkapi teman-teman, nanti dipoto ke Ustadz Rohman. Dan jangan lupa dibaca, diulang-ulang surat Al-Asrnya ya teman-teman, secara mandiri. Oke, jadi dibaca surat Al-Asrnya secara mandiri. Dan selanjutnya teman-teman, di sini juga ada berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau teman-teman, apabila teman-teman mendengar azan saya melanjutkan bermain, nanti teman-teman checklist ya atau tidak. Kalau teman-teman tidak, berarti checklist di tidak. Oke, jadi lakukanlah ya teman-teman. Saya tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Kalau teman-teman tidak terlambat, maka teman-teman checklist ya. Jadi seperti itu ya. Nanti dipoto ke Ustadz Rohman. Oke teman-teman. Baik teman-teman, nanti ketika ada pertanyaan atau yang teman-teman tidak paham, maka tanyakan ke Ustadz Rohman ya. Oke, nanti insya Allah Ustadz Rohman akan menjawabnya. Baik teman-teman, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.